Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas pertidaksamaan rasional dan irasional part yang ke-6, yaitu tentang pertidaksamaan pecahan. Simak terus video ini sampai akhir. Kita masuk ke jenis pertidaksamaan rasional yang keempat, yaitu pertidaksamaan pecahan. Sesuai dengan namanya, pertidaksamaan pecahan merupakan pertidaksamaan yang mengandung pecahan. Bentuk umumnya, fx per gx bintang 0, di mana bintang itu adalah tanda pertidaksamaan. Bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke, dan gx di sini bukan merupakan fungsi konstan. Ya, jadi gx ini harus merupakan fungsi minimal fungsi linear. Kalau misalkan gx ini fungsi konstan, maka kan anggapannya cuma fx dibagi dengan angka. Fungsi konstan kan angka ya, berarti bukan merupakan pertidaksamaan pecahan. Ya, menjadi pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan derajat tinggi jadinya. Oke, nah cara mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah ruas kanan jadikan 0. Ini sama seperti di pertidaksamaan kuadrat atau derajat tinggi ya. Kemudian jadikan satu tanda pecahan. Atau dalam arti lain, samakan penyebut. Ya, jadi nggak boleh tanda pecahan atau tanda pernya itu ada dua. Jadi harus dijadikan satu atau disamakan penyebutnya. Oke, setelah kita samakan penyebut atau jadikan satu tanda pecahan, maka faktorkan pembilang dan penyebut. Oke, jadi yang atas, yang pembilang, yang fx ini difaktorkan. Yang bawah, yang penyebut ini difaktorkan menjadi faktor-faktor linier, sama seperti di pertidaksamaan kuadrat dan derajat tinggi. Kemudian, nah di sini ini yang berbeda dengan yang pertidaksamaan kuadrat. Cari harga 0 dan harga tak hingga. Kalau dulu di pertidaksamaan kuadrat dan derajat tinggi cuman ada harga 0 atau Hn. Di sini ada yang namanya harga tak hingga atau Ht. Apa bedanya Hn sama Ht? Gini. Harga 0 atau Hn, kita tahu, merupakan nilai X yang menyebabkan ruas kiri itu 0. Gitu kan ya? Jadi di sini, di pertidaksamaan pecahan, harga 0 atau Hn itu merupakan nilai X yang membuat pembilang menjadi 0. Oke, kalau misalkan pembilang itu 0 atau fx ini sama dengan 0, maka 0 dibagi dengan gx berapapun, hasilnya 0. Sehingga ruas kiri akan bernilai 0. Paham ya? Nah, kalau HT atau harga tak hingga atau tak terdefinisi, jadi sama aja ya, harga tak hingga atau harga tak terdefinisi, merupakan nilai X yang membuat penyebut menjadi 0. Kalau tadi Hn itu pembilang yang 0, kalau HT itu penyebut yang 0. Kalau misalkan penyebutnya 0, Gx-nya 0 di sini berarti Fx dibagi dengan 0. Angka dibagi dengan 0 itu hasilnya berapa? Kan tak terhingga atau tak terdefinisi. Oke, sehingga ruas kiri akan bernilai tak hingga atau tak terdefinisi atau tidak mempunyai nilai. Ya, tak terdefinisi itu kan tidak dapat kita definisikan nilainya. Gitu kan. Jadi di sini intinya Hn itu X yang membuat pembilang jadi 0, Ht itu X yang membuat penyebut jadi 0. Oke. Nah, lalu seperti ini. Setelah cari Hn dan Ht, tahap berikutnya sama seperti di pertidaksamaan kuadrat atau derajat tinggi buat garis bilangan. Nah, kalau kalian masih ingat, waktu di pertidaksamaan kuadrat dulu, Hn ini kan misalkan ketemu X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Maka min 1 sama 2 itu kan dimasukkan ke garis bilangan. Ya kan? Terus dibuat bolong atau bulat penuh gitu ya. Terus gimana ini? Ada Hn, ada Ht. Sama, dua-duanya dimasukkan di garis bilangan. Hanya di sini, tanda bolong sama bulat penuhnya itu ada ketentuannya. Jadi gini, kalau misalkan tanda pertidaksamaannya itu lebih kecil atau lebih besar, jadi tidak ada sama dengannya, maka kita tahu kalau Hn, harga 0, itu bolong. Dan kalau misalkan tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, jadi ada sama dengannya, maka kan tandanya bulat penuh. Ya kan? Kalau Ht, harga tak hingga, ini berbeda. Oke, harga tak hingga ini baik tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya maupun tidak ada sama dengannya, Ht pasti bolong. Jadi Ht tidak pernah bulat penuh. Oke, jadi terlihat ya, di sini saya buatkan tabel untuk memudahkan kalian memahami perbedaan tanda bolong dan bulat penuh punyanya Hn dan punyanya Ht. Oke, jadi Hn dan Ht hanya beda pada tanda ininya aja. Tetap digambar di
satu garis bilangan yang sama. Ngerti ya? Oke, setelah itu tahap berikutnya adalah sama, cek tanda. Kalian cek atau ambil angka yang terletak di salah satu daerah, dan tidak boleh angka itu merupakan HN atau HT yang menjadi batas-batas itu. Oke, setelah cek tanda, nemu plus minus, dan seterusnya, yang terakhir baru kita buat himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Oke, jadi paham ya? Kurang lebih mirip-mirip tahapnya seperti pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan derajat tinggi, tapi bedanya di sini karena pecahan, berarti ada pembilang, ada penyebut, ada HN dan ada HT. Jadi tandanya ada ketentuannya seperti ini. Tapi selain itu kurang lebih tahap-tahapnya kalau kalian lihat kurang lebih sama. Oke, untuk lebih memudahkan memahami pertidaksamaan pecahan ini, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min x min 6 per x kuadrat min 9x plus 20 lebih besar dari 0. Oke, kita ke tahap yang pertama, ruas kanan jadikan 0. Sudah 0 kan ya? Kemudian jadikan satu tanda pecahan. Di sini pernya sudah 1. Ya kan? Berarti sudah. Kita ke tahap berikutnya, faktorkan pembilang dan penyebut. Nah, di sini kita faktorkan ya. Pakai prinsip persamaan kuadrat, memfaktorkan persamaan kuadrat. X kuadrat min x min 6, berarti kita faktorkan x sama x, gini ya. Lalu kita cari dua bilangan, kalau dijumlah min 1, kalau dikali min 6. Berapa itu? Min 3 sama 2, jadi plus 2. Oke, jadi x min 3, x plus 2. Faktor yang pembilangnya. Per penyebutnya, x kuadrat min 9x plus 20. Jadi ini kita faktorkan lagi. Cari dua bilangan, kalau dijumlah min 9, kalau dikali plus 20. Ya, 5 kali 4 atau min 5 kali min 4. X min 5, X min 4. Lebih besar dari 0. Ya, pembilang dan penyebut sudah kita faktorkan. Lalu kita cari harga 0 dan harga tak hingga. HN itu pembilangnya yang 0. Berarti X min 3 yang 0 atau X plus 2 yang 0. Berarti X sama dengan 3. Kalau X plus 2 sama dengan 0 berarti atau X sama dengan min 2. Lalu HT, harga tak hingga atau harga tak terdefinisi, penyebutnya yang sama dengan 0. Berarti X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Atau X min 4 yang sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Oke, lalu kita buat garis bilangan. Nah, di sini HN dan HT itu kita jadikan di satu garis bilangan, jadi jangan dipisah ya, harus dijadikan di satu garis bilangan. Di sini yang paling kecil apa? Min 2. Min 2 itu HN, berarti ngelihat dari tanda pertidaksamaan. Oke, jadi bolong, min 2, lalu habis min 2, 3 ya, 3 itu HN, berarti lihat tanda pertidaksamaan, berarti bolong ya. Kalau HT pasti bolong, berarti ini bolong semua. 4 bolong, 5 juga bolong. Oke. Lalu kita cek tanda. Di sini kan ada 4 ya, HN dan HT-nya, berarti ada 5 daerah. 1, 2, 3, 4, 5 yang akan kita beri tanda. Kita ambil satu bilangan, misalkan 0 ya. 0 kan boleh. 0 berada di antara min 2 sama 3. 0 dimasukkan ke sini. 0 min 3 itu min. 0 plus 2 itu plus. Per 0 min 5 min. 0 min 4 min. Sama dengan min kali plus itu min, per min kali min itu plus. Min per plus itu min. Oke, jadi di sini antara min 2 sama 3 kita masukkan tanda min. Lalu kita buat tanda yang lainnya ya. Di sini nggak ada akar-akar kembar, jadi pasti selang-seling. Yang ini plus, ini min, ini plus. Oke, lalu di sini yang diminta lebih besar dari 0, berarti yang plus. Berarti dari min 2 ke kiri. Lalu antara 3 sampai 4. Lalu ada lagi lebih besar dari 5. Oke, jadi ada 3 daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kita langsung buat HP-nya. Berarti HP X di mana daerah yang pertama berarti X lebih kecil dari min 2. Oke, atau daerah yang kedua berarti X berada di antara 3 dan 4. Atau 3 lebih kecil X lebih kecil 4. Atau lagi daerah yang ketiga itu lebih besar dari 5 ya. Berarti X lebih besar dari 5, X elemen R. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X di mana X kurang dari min 2, atau 3 lebih kecil X lebih kecil 4, atau X lebih besar dari 5, X elemen real. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari
3 per X min 2 lebih kecil sama dengan 1 per X min 4. Oke, seandainya ini persamaan 3 per X min 2 sama dengan 1 per X min 4, apa langkah pertama yang kalian lakukan? Ya, kebanyakan dari kalian pasti kali silang kan? 3 dikali X min 4 sama dengan 1 dikali X min 2. Itu kalau persamaan. Boleh seperti itu. Kalau pertidaksamaan, tidak boleh dikali silang. Ini ya, ini saya ingatkan, kalau pertidaksamaan tidak boleh dikali silang. Karena kalau kalian mengali silang ini, 3 dikali X min 4, terus 1 dikali X min 2, artinya gini, coba kalian lihat. Kalau kalian kali silang, itu kan X min 4 pindah ruas ke kiri. X min 2 pindah ruas ke kanan. Ingat, kalau pindah ruas sebagai kali bagi, itu harus dilihat. Yang pindah ruas atau yang dibagi atau dikali itu, apakah bilangan positif atau bilangan negatif? Kalau bilangan positif, tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Gitu kan prinsipnya atau sifat-sifatnya. Nah, kalau kalian memindah ruas X min 4, yang kalian pindah ini variabel, kalian kan nggak tahu X min 4 ini bilangan positif atau bilangan negatif. Karena ada variabelnya. Tergantung, kalau X-nya 5 atau 6 atau 7 lebih dari 4, bilangan positif. Tapi kalau X-nya kurang dari 4 gimana? Kan bilangan negatif. Artinya tidak dapat kita pastikan bilangan ini positif atau negatif. Jadi kita juga tidak yakin apakah tanda pertidaksamaan ini perlu diubah atau tidak. Ya, terus gimana? Kan bingung jadinya. Makanya itu, di pertidaksamaan itu dilarang mengali silang pada pertidaksamaan pecahan. Nah, lalu gimana? Ya, kita ikuti tahap-tahapnya. Ya, tahap pertama apa? Ruas kanan jadikan 0. Jadi, 1 per X min 4 ini, anggap satu kesatuannya, pindah semua ke kiri. Jadi, pindahnya sebagai plus minus, bukan kali bagi gitu ya. Jadi, 3 per X min 2 dikurangi 1 per X min 4. Lebih kecil sama dengan 0. Gini. Lalu, kita jadikan satu tanda pecahan. Di sini tanda pecahan atau tanda pernya masih 2. 3 per X min 2 dikurangi 1 per X min 4. Masih terpisah. Kita harus samakan penyebutnya agar menjadi satu tanda pecahan. Ya, tinggal kita kalikan ya. Berarti 3 ini saya kali dengan X min 4. Dikurangi 1 ini kita kali dengan X min 2. Lalu penyebutnya juga kita kalikan. X min 2 dikali X min 4. Oke? Lebih kecil sama dengan 0. Yang atas kita hitung ya. 3 dikali X min 4 berarti 3X min 12. Min 1 dikali X min 2 berarti min X, min kena min plus ya. Plus 2. Yang bawah di sini tidak perlu dikali pelangi. Ya, biarkan dalam bentuk pemfaktoran X min 2, X min 4. Karena nanti toh di tahap berikutnya kita harus faktorkan. Ya, di sini penyebutnya sudah dalam bentuk faktor-faktor linier. Jadi biarkan aja X min 2, X min 4. Tinggal pembilangnya aja kita rapikan, kita sederhanakan. Jadi di situ 3X min X itu 2X, min 12 plus 2 itu min 10. Per X min 2, X min 4. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah merupakan faktor-faktor linier ya. Jadi tinggal kita cari HN dan HT-nya. Kita lanjut ke sini. HN berarti pembilangnya 0 ya. Berarti 2X min 10 itu sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 10, X-nya sama dengan 5. Sudah, HN-nya cuma satu aja. HT-nya ada 2 di situ. X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Atau X min 4 sama dengan 0, atau X sama dengan 4. Kita gambar HN dan HT dalam satu garis bilangan. Yang paling kecil 2. HT pasti bolong, seperti ini. Lalu 4. Berarti HT lagi, bolong lagi, 4. Lalu 5. 5 ini HN, berarti lihat tanda pertidaksamaan. Karena ada sama dengannya, berarti bulat penuh. Nah, gini. Jadi bisa jadi ya, kalau misalkan di pertidaksamaan pecahan itu ada tanda yang bolong dan ada tanda yang bulat penuh. Ya, kalau misalkan tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. HN berarti kalau ada sama dengan kan bulat penuh. Tapi HT, mau ada sama dengan atau tidak, itu bolong. Oke, lalu kita cek tanda. Di sini kita boleh pakai angka 0 ya. 0 kan di daerah yang kiri sini, kurang dari 2. 0 kita masukkan ke sini. Pembilangnya berarti 2 kali 0 min 10 itu min. Per bawahnya 0 min 2 itu min, dikali 0 min 4 itu min juga. Ya, min kali min, bawahnya plus. Berarti min per plus, berarti sama dengan min. Jadi 0 atau daerah di sebelah kirinya 2, ini negatif.
di sini nggak ada faktor-faktor kembar, berarti selang-seling. Min, ini plus, ini min, ini plus. Yang diminta yang lebih kecil sama dengan 0, berarti yang min. Berarti ini yang kurang dari 2, lalu ada antara 4 sama 5. Nah, seperti ini. Kita buat himpunan penyelesaiannya, berarti di situ ada 2 daerah ya, berarti X di mana daerah yang pertama berarti X lebih kecil dari 2. Atau daerah yang kedua berarti antara 4 sama 5. Tapi di sini yang 4 itu bolong berarti tandanya lebih kecil. Gini aja, X. Nah, yang 5 ini bulat penuh berarti lebih kecil sama dengan 5, X elemen R. Oke, jadi kita dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X di mana X lebih kecil 2 atau 4 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 5, X elemen real. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.